Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Tias Marhasanah dari kelas 6A NPM 1962105545. Di sini saya akan membacakan materi saya yang berjudul Cipta Sastra Indonesia Kontemporer dengan mata kuliah Sastra Kontemporer dan dosen pengampu Ibu Noni Andriani SSMPD. Baiklah, saya akan membahas materi saya, yaitu pengertian sastra Indonesia kontemporer. Sastra kontemporer adalah karya sastra yang muncul sekitar tahun 70-an yang bersifat eksperimental, memiliki sifat-sifat yang menyimpang dari konvensi-konvensi sastra yang berlaku biasa atau umum. Sastra kontemporer muncul sebagai reaksi terhadap sastra konvensional yang sudah beku dan tidak kreatif lagi. Sastra kontemporer menambah pada seluruh jenis karya sastra seperti novel, puisi, dan drama. Tokoh-tokoh sastra ini pada zamannya termasuk sastrawan muda pada tahun 70-an. Sastra kontemporer lahir karena adanya pergeseran nilai kehidupan dan tatanan dalam musyawarah masyarakat di sekitarnya. Pada dasarnya, sastra kontemporer memiliki sifat yang cenderung yang dipengaruhi oleh sastra Barat dan Eropa. Dan ciri salah satunya itu memiliki karakter se-Indonesia seperti seni untuk seni. Yang kedua itu ialah sejarah dan perkembangan sastra Indonesia kontemporer. Diawali dengan periode Balai Pustaka tahun 1920 sampai 1942 yang lebih bercorak kedaerahan dan bertema sosial dengan tokoh yang mengalami penderitaan luar biasa. Balai Pustaka didirikan oleh Belanda dalam masa penjajahan. Oleh karena itu, banyak karya yang disensor dari segi isi. Hal tersebut muncullah ketidakpuasan hingga pada tahun 1930-an muncul angkatan pujangga baru yang dipraaksarai oleh STA Amir Hamzah dan Armin Paneh. Dapat dikatakan, sastra kontemporer dalam sastra Indonesia berkembang sekitar tahun 1970-an. Walaupun secara buah pikiran dan gagasan sudah hadir sekitar tahun 1960-an. Tahun 1970, sastra Indonesia kontemporer mengalami perkembangan yang dilatar belakangi oleh pergeseran nilai kehidupan secara menyeluruh, sehingga semangat kontemporer lebih dijiwai oleh persoalan kehidupan. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan kreativitas yang luar biasa dalam penulisan seperti contoh novel, puisi, cerpen, dan drama. 3. Jenis-jenis sastra Indonesia kontemporer. Menurut Welek, tahun 1993 mengemukakan sastra adalah suatu aktivitas kreatif sebuah karya seni. Istilah sastra digunakan untuk menyebut gejala-gejala sosial dan hubungan dalam budaya yang dapat dijumpai pada masyarakat meskipun secara sosial, ekonomi, dan keagamaan. Keberadaannya itu tidak merupakan suatu gejala yang universal, karena karya sastra juga dapat berfungsi sebagai karya seni yang bisa digunakan sebagai sarana menghibur.
Herder juga berpendapat bahwa karya sastra dipengaruhi oleh lingkungannya, maka karya sastra merupakan ekspresi zamannya sendiri sehingga ada hubungan sebab dan akibat antara kedua tersebut. Karya sastra dengan situasi sosial di mana karya itu dilahirkannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa karya sastra lahir dari latar belakang dan dorongan dasar manusia untuk mengungkapkan eksistensi dirinya. Aspek-aspek pokok kritik sastra adalah analisis, interpretasi atau penafsiran, dan evaluasi atau penilaian. Karya sastra merupakan sebuah sustruk yang kompleks, maka untuk memahaminya perlu adanya analisis, yaitu penguraian terhadap bagian-bagian atau unsur-unsurnya. Sesungguhnya, analisis itu merupakan salah satu sarana penafsiran atau interpretasi. Sosiologi sastra diterapkan dalam penelitian karena tujuan dari sosiologi itu adalah untuk meningkatkan kepemahaman karya sastra dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, menjelaskan bahwa rekaan tidak berlawanan dengan kenyataan dalam hal karya sastra yang dikonstruksikan secara imajinatif. Akan tetapi, struktur tersebut empirisnya dan karya sastra bukan hanya semata-mata merupakan wujud gejala individual, tetapi merupakan gejala sosial. Novel merupakan salah satu jenis prosa selain cerpen, roman, puisi, dan drama. Di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang dialami oleh para tokohnya secara sistematis dan terstruktur. Hal ini sejalan dengan sepemikiran. Sujiman mengatakan bahwa novel adalah prosa rekaan yang panjang, menyuguhkan tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian kejadian dan 4 latar belakang sarana secara sistematis. Kita ambil satu contoh dari novel Ayah karya Andrea Hirata. Novel Ayah karya Andrea Hirata salah satu buah karya yang menyenangkan untuk dinikmati atau dibaca. Sebagai karya sastra yang ditulis sesuai dengan biografi lingkungan penulisannya dan tidak tunduk pada perkembangan model karya sastra di pasaran. Di dalam novel ini juga memaparkan dengan lengkap dan terperinci bagaimana watak dan kepribadiannya dari masing-masing tokoh tersebut. Nah, novel ini merupakan karya sastra yang terbaru ditulis oleh Andrea Hirata yang mana sebelumnya sudah menerbitkan beberapa novel. Kesimpulan dari penjelasan saya itu ialah sastra kontemporer adalah sastra masa kini, sastra sejaman atau sastra dewasa ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sastra kontemporer adalah sastra yang hidup pada masa kini atau sastra. Sastra kontemporer terlahir karena dilatar belakangi oleh adanya suatu pergeseran nilai kehidupan secara menyeluruh. Hal ini ditandai oleh semangat modern. Nah, dalam sastra kontemporer terdapat 3 bagian, yaitu 1. Puisi Indonesia kontemporer. Puisi Indonesia kontemporer itu puisi Indonesia yang lahir dalam waktu tertentu yang berbentuk dan bergaya tidak mengikuti kaidah-kaidah puisi lama pada umumnya. Yang kedua, cerita pendek. Cerita pendek Indonesia kontemporer adalah cerita pendek yang berisikan kehidupan manusia Indonesia yang terasing dari dunianya. Karena
Gencetan suasana metropolis yang pemberontakan yang berada di tengah-tengah pergaulan nilai-nilai saling tentangan yang membuktikan bahwa manusia mempunyai potensi-potensi yang unik. Yang ketiga itu ialah novel. Novel dalam kontemporer itu adalah novel yang hidup pada masa sekarang. Novel kontemporer itu diistilahkan juga novel inkonvensional atau novel mutakhir. Baiklah teman-teman, inilah video penjelasan dari materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.